Kami dari Ikatan Fisioterapi Indonesia akan ngobrol santai bareng dengan teman sejawat fisioterapi. Nah, tema kali ini kita bicara tentang fenomena mudik dan aktivitas fisik pada masyarakat. Mudik sebagai silaturahim bagi kita yang orang rantau. Jadi mudik adalah momen yang dinanti-nantikan. Ini adalah saat ketika kita kembali ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara dan teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Keharmonisan antara mereka yang ingin berjumpa dengan orang-orang yang tercinta menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya akar rumput kita. Meskipun kadang menguras biaya dan tenaga. Semangat silaturahim mendorong banyak orang untuk berbondong-bondong berangkat untuk pulang ke kampung halaman, terutama nanti di Hari Raya Idul Fitri. Fenomena mudik juga berhubungan dengan kesehatan fisik. Perjalanan yang jauh dan waktu yang lama di dalam kendaraan dapat mempengaruhi tubuh kita. Bagi mereka yang memiliki kondisi fisik tertentu seperti masalah tulang belakang, otot, ataupun sendi, mudik bisa menimbulkan permasalahan. Kali ini saya kehadiran tamu sejawat fisioterapi yang memang expert di bidangnya. Jadi beliau adalah Fisio Jerry yang selama melakukan aktivitas layanannya banyak ketemu dengan disabilitas. Gitu. Jadi kali ini kita akan bicara mudik sehat dan bugar khusus untuk teman-teman kita di disabilitas. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana Pak Reddy, sehat? Aman. Oke. Jadi kita ingin memberikan tema. Ini fenomena mudik kan saat ini menjadi hal yang sangat luar biasa, baik yang sehat maupun yang mengalami keterbatasan ya, ataupun kita sebut sebagai disabilitas. Menurut Mas Jerry, bagaimana situasi atau kondisi teman-teman disabilitas? Boleh nggak sih untuk mudik atau yaudah di rumah aja, atau bagaimana menurut Mas Jerry? Silakan. Iya, makasih Pak Randy. Sejawat sekalian, teman-teman fisioterapi seluruh Indonesia. Mungkin saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Kebetulan saya juga di YPAC Jakarta memang bergelutnya di bidang disabilitas, ya, khususnya untuk anak-anak. Dan ini sebenarnya fenomena ini biasa kami temukan pada keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak dengan disabilitas. Ada beberapa eksiden dulu yang pernah disampaikan oleh mereka terkait membawa persiapannya. Nah, apa yang terjadi? Mereka melakukan persiapan dengan membawa termos air panas karena anaknya harus dibuatkan susu, dibuatkan makanan dan lain-lain yang menggunakan media atau air minum yang hangat atau yang panas. Ternyata pada saat itu tidak sengaja tersiramlah tumpah ke badan anaknya. Jadi alhasil mengalami luka bakar, dan ini juga menjadikan hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh teman-teman atau masyarakat disabilitas untuk menjaga keamanan, ya, apa yang mau dibawa, ruang gerak, khususnya ruang gerak, karena beberapa anak dengan disabilitas itu agak kesulitan tuh dia bergeraknya, makanya perlu dibuatkan atau perlu dipersiapkan tempat atau khususnya pada saat ke rest area ya, biasanya kita suka ke rest area atau ke minggir sebentar lah, ke pinggiran jalan misalnya, itu perlu diperhatikan betul-betul. Kenapa? Karena tipsnya yang mungkin saya sampaikan adalah terkait masalah keamanan, istirahat, membawa makanan disesuaikan dengan kebutuhannya, kemudian juga harus cukup dalam keadaan sehat. Ya gitu ya, karena teman-teman disabilitas khususnya ya, dengan keterbatasan mereka biasanya mungkin ada problem permasalahan. Tadi sudah sebutkan ada yang masalah dengan tulang belakang ya, pinggangnya, atau ada yang masalah dengan bagaimana mereka bisa mempersiapkan untuk kursinya. Kadang-kadang mungkin kursinya nggak nyaman Pak Randy, biasanya itu yang umumnya Pak Randy. Jadi selain persiapan perencanaan ya, baik orang tuanya maupun keluarga untuk apa-apa yang perlu disiapkan, tapi memastikan dulu kesehatan si anaknya secara umum ya, gitu, dalam kondisi yang terbaik lah istilahnya, tidak demam ataupun tidak kondisi rewel lah bahasanya seperti itu. Nah, kadang kan kita lihat disabilitas tuh perlu alat bantu ya, seperti kursi roda ataupun alat bantu lainnya. Apakah itu perlu dibawa atau bagaimana dikondisikan ya alat bantu? Oke.
Untuk terkait masalah alat bantu di sini kita bilangnya alat bantu mobilitas. Karena ada alat bantu itu yang dipasangkan ke badan, ada alat bantu yang di luar badan istilahnya gitu ya. Nah, untuk kebutuhan yang dipakaikan, contohnya kayak beberapa sepatu khusus dan lain-lain, pastikan dalam keadaan dia terkontrol gitu ya. Kadang-kadang contohnya nih, dia pakai strapnya terlalu kenceng. Akhirnya karena dalam posisi yang sekian lama, sirkulasi juga bermasalah. Nah, itu bisa menyebabkan kebengkakan misalnya. Atau tadi sampaikan mungkin membutuhkan alat bantu yang mobilitas. Pakailah atau bawa alat bantu itu yang mudah untuk dirubah pasangnya. Nah, kadang-kadang banyak yang mempunyai contohnya kursi roda. Membawa kursi roda yang ukurannya besar, akhirnya mau nggak mau menghambat ruang gerak di dalam kendaraan, dan ini juga PR sekali. Dan saya berharap teman-teman atau masyarakat dengan disabilitas itu harus bisa mencari apa sih yang menjadi krusial, karena mungkin jangan sampai yang nggak penting malah terbawa, yang penting malah tidak terbawa. Itu sih Pak Randy. Gitu. Kita persiapan kondisi sudah, alat bantunya sudah. Sekarang biasanya mudik itu perjalanan panjang. Perjalanan yang mungkin bisa lebih dari 1 atau 2 jam. Apa cara atau kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan orang tua ataupun keluarga jika memang mengajak anak dengan kondisi disabilitas fisik lah atau multi ketika mudik, menurut Pak Jadi bagaimana? Oke, ya ini juga memang fenomena yang terjadi lah ya, karena dengan waktu tempuh ya, apalagi saya nggak tahu ya saat ini, karena sudah ada informasi bahwa akan dibuatkan ganjil genap, jadi yang pulang kampung, tapi juga tidak memungkinkan terjadinya kemacetan atau menambah panjang waktu perjalanan. Yang perlu dilakukan adalah seperti biasa, posisi yang lebih aman. Yang kedua, harus dilakukan yang kita bilangnya namanya stretching gitu ya, atau peregangan katanya gitu ya. Nah, peregangan bagaimana? Karena biasanya teman-teman dengan disabilitas itu ada masalah dengan flexibility, ada masalah dengan kelenturan badan tuh. Nah, kemudian ada masalah dengan masalah keseimbangan. Kenapa? Kadang-kadang mereka bisa mengalami mual, muntah, jadi sudah prepare tuh. Nah, kemudian juga ada masalah dengan penurunan kekuatan otot. Kenapa? Makanya ada waktu, mungkin beberapa orang tua atau keluarga, mungkin 2 jam aja deh nanti baru stay. Tapi kalau kita bawa anak dengan disabilitas, kita mungkin perlu evaluasi. Mungkin 1 jam itu perlu resting. Istirahat dulu. Nah, di waktu itulah biasanya yang paling mudah yang kita lakukan adalah membantu menggerakkan tangan anaknya, kaki anaknya bisa secara pasif, itu kita kenal namanya passive movement. Karena passive movement ini akan bisa akan memunculkan aktif misalnya. Boleh kita berikan itu. Contohnya dia susah untuk ya kita bantu dia. Bantu didorongkan sedikit, tapi posisinya harus dengan stabil, kemudian ulangi lagi ke kanan ke kiri. Boleh dibantu itu. Tapi ingat, gerakannya harus dalam keadaan soft and gentle, apa ya istilahnya tuh, yang lembut tapi mantep. Yang penting nyaman buat si anaknya dan yang melakukannya juga enak. Betul, itu sih gambarannya umum Pak Randy. Gitu aja. Karena sepanjang jalan sudah, terus sampai nih di tempat tujuan, di tempat mudiknya misalnya. Nah, kiranya bagaimana, dan pastinya juga kan si anak disabilitas ini atau keluarganya tidak melakukan tindakan atau misalnya nggak ketemu intervensi sama teman-teman fisio kan gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan selama di kampung halaman misalnya, walau dia tidak bertemu dengan fisioterapinya misalnya, dan tetap mendukung program latihan yang diberikan oleh fisioterapinya. Kiranya seperti apa? Ya, yang lebih mudah sebenarnya pada saat, karena ini bicaranya kita bilangnya posisi yang duduk ya duduk di sini, berarti ya pada saat dia sampai di rumah kita advise, kita berikan saran untuk kalau ada matras atau tikar atau karpet, suruh dia roll over, berguling-guling. Nah, dengan begitu akan memudahkan dia stretching badannya dan gerakan itu. Itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan, meregulasi vital sign dia.
ya, mulai dari heart rate-nya, respiration rate ya, kemudian blood pressure dan lain-lain itu biasanya akan memudahkan. Nah, yang mungkin yang menjadi masalah kalau mereka malah menyebabkan konstipasi itu Pak Randy. Kadang jangan tadi ya biasa pipis lancar, kadang kelamaan duduk jadi nggak bisa pipis. Atau BAB yang tadinya mudah ada sulit. Makanya lebih mudah itu kita berikan sampaikan ke keluarga itu untuk dia bisa Ketika tiba di kampung halamannya, siapin tempat untuk mereka berguling, itu jauh lebih nyaman. Karena itu menjadi hal penting bagi si anak untuk awareness ya pada otot dan tubuhnya dia sendiri. mungkin tambahannya kalau kita ingin memberikan tekanan, ya kalau kita bilangnya menstimulasi primary sensorinya melalui taktil, proprioceptif, dan vestibular dia misalnya. Boleh diberikan tekanan-tekanan di badannya. Kalau kita bilang kayak dipijitin, padahal dipijitin itu harus lihat respon. Tapi kalau kami fisioterapi memberikan input sensorik istilahnya gitu loh Pak Randy. Karena dia butuh, tapi kan karena mungkin dia tidak bisa menyampaikan, ya kita yang harus tahu. Betul, sudah sangat bermanfaat sekali. Betul, itu. Ini diskusi yang luar biasa karena memang selama ini kita belum pernah menggambarkan seperti itu. Iya. Dan diskusi ini memang kita tujukan bagi orang tua atau keluarga yang memiliki anak dengan disabilitas. Betul. Karena kebutuhan ini menjadi kebutuhan dasar juga. Betul. Karena teman-teman disabilitas atau anak dengan disabilitas pasti juga ingin merayakan atau ingin berkumpul bersama keluarganya. Nah, yang paling penting dan terakhir, bagaimana orang tua dengan memiliki anak disabilitas untuk bisa berkumpul ya bersama dengan tetangga atau kampung halamannya untuk mengurangi persepsi-persepsi terhadap anak-anak disabilitas agar menjadi ya kepercayaan sendiri bagi si keluarga ataupun orang tua ketika membawa dengan anak disabilitas. Silakan. Ini juga sempat pernah kejadian juga di beberapa keluarga pasien atau pasiennya bawa sampai rumah. Itu biasanya di dalam rumah setelah dikeluarkan akan tetangganya akan banyak yang ngeliatin tuh Pak. Iya. Gitu ya. Walaupun kita berharapnya dengan dia melihat itu kan sebenarnya ya karena dia belum pernah lihat dengan kondisinya gitu ya. Jadi memang ya harus open sih sebenarnya sampaikan karena ini masalahnya sebenarnya ini tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat. Ya, karena tujuan kita adalah mengedukasi, membuat masyarakat lebih aware dengan disabilitas karena sudah ada undang-undangnya Pak Randy di nomor 8 tahun 2016 undang-undang tentang disabilitas. Jadi disabilitas itu ada yang sensorik ya, rungu, bicara, kemudian blind ya, kemudian ada juga yang fisik ya. Salah satunya kayak tempat saya di YPAC Jakarta itu cerebral palsy itu banyak ya. Jadi harus dilihat juga kemudian anak-anak dengan masalah mental dan intelektual. Nah ini ya makanya mungkin Bapak Ibu kalau ada beberapa anak yang very aktif ya, contohnya ada masalah dengan mental atau masalah dia dengan regulasi emosi, bawa permainan yang membuat dia tidak bosan di dalam kendaraan. Iya, itu hal-hal yang sepele. Tapi jangan dimarahin, jangan bawa. Kadang-kadang mereka ada beberapa anak itu akan bilang, "Papi aku bawa ini ya, Ibu aku bawa ini." Biarkan dia membawa, karena dengan begitu dia merasakan secure. Ya. Itu sih dari saya. Terima kasih Mas Jerry. Ini hari ini memang hari yang luar biasa. Kita mendiskusikan secara khusus terkait mudik sehat dan bugar bersama fisioterapi, dan tema kali ini memang khusus untuk teman-teman disabilitas pada anak. Mungkin sebagai closing statement Mas Jerry, himbauan atau kata-kata terakhir baik untuk disabilitasnya ataupun buat keluarganya ataupun teman-teman fisioterapi dalam memberikan edukasi kepada keluarga dengan penyandang disabilitas. Terima kasih. Untuk teman-teman disabilitas, teman-teman saya semuanya yang ingin mudik, semoga selamat sampai tujuan ya. Harus tetap sehat, bugar, ya datang sehat, pulang juga harus sehat ya. Jangan lupa asupan ya, mulai dari nutrisi, minum, makan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kepada keluarga yang membawa atau mempunyai atau memiliki anak atau keluarga yang disabilitas juga harus pede. Karena kembali lagi, ya pasti ada beberapa persiapan yang harus dipersiapkan. Jadi memang mungkin bawaannya akan lebih ya, mulai dari diaper sampai kebutuhan yang lain, saya tahu sekali. Jadi memang harus pelan-pelan. Kalau
Beberapa kita bisa menggunakan jasa yang bisa mengirim lebih awal. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Dan untuk masyarakat secara umum, kembali lagi, di tengah-tengah kita ada teman-teman dengan disabilitas. So please, hargai mereka, khususnya masalah fasilitas yang ada. Saya juga terima kasih dengan pemerintah saat ini sudah mulai memikirkan, ya, mulai dari sarana prasarana, marka jalan, dan semuanya signage itu sudah mulai ada. Tapi kembali lagi, teman-teman disabilitas ini dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita harus hargai mereka, no stigma, ya. Kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kembali lagi, ya, kami dari Fisioterapi Indonesia, khususnya saya di bidang fisioterapi anak, hanya mengucapkan kita terus bergerak, bermanfaat dan bermartabat untuk Indonesia. Itu aja Pak Randy. Oke, terima kasih Mas Jerry, closing statement yang mengharukan dan tetapi memberi semangat buat kita semua. Dengan berakhirnya closing statement yang disampaikan oleh Fisio Jerry, berakhir juga diskusi kita pada hari ini. Dan sampai ketemu dengan pertemuan atau diskusi-diskusi bareng bersama fisioterapi dengan tema yang lain. Itu saja, saya Fisio Randy dari Ikatan Fisioterapi Indonesia. Tetap semangat, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu finna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Bergerak, bermanfaat, bermartabat.